Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Rabbah wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul lisani yafqahu rabbi zidni ilma wa rzuqni fahma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan yang terhormat Bapak Tulus selaku pengajar praktik, yang terhormat Ibu Nini selaku guru yang kemarin telah melakukan praobservasi dan juga pembelajaran di kelas. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kita dapat berkumpul lagi di sini untuk melanjutkan kegiatan pada tahap pasca observasi. Sebelumnya saya mohon kepada Bapak Tulus untuk memberikan penguatan sebelum pasca observasi dilakukan. Terima kasih Pak Daniel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Daniel dan Bu Nini, untuk pendampingan individu yang kelima ini memang dipersiapkan untuk menindaklanjuti rangkaian yang sudah dilakukan dalam JPP oleh Pak Daniel, yang mana tema pendampingan adalah rencana program yang berpihak pada siswa atau pada murid. Fokus pendampingan kita hari ini yang pertama adalah refleksi penerapan aksi modul 3T1 yang sudah dilaksanakan pada ini. Kemudian diskusi rancangan program yang berdampak pada murid. Kemudian diskusi pengembangan komunitas praktisi yang dijalankan oleh sekolah, serta implementasi dari rencana di lokal karya 3 dan berbagi ke rekan sejawat. Kemudian ada penilaian nanti untuk CGP terkait dengan keterampilan coaching yang untuk supervisi akademik. Jadi dari kegiatan ini nantinya CGP diharapkan mampu melakukan coaching dari proses pembelajaran dari praobservasi karena sudah dilaksanakan Pak Daniel beberapa pertemuan yang lalu dan direkam melalui rekaman video. Kemudian kegiatan pembelajaran kelas yang langsung dilaksanakan Ibu ini yang mungkin sudah diberi gambaran bagaimana nantinya pelaksanaan pembelajaran dan diingat. Lalu ada yang sudah melakukan praobservasi terlebih dahulu. Kemudian di akhir sesi kegiatan ini ada pasca observasi yang nantinya Pak Daniel akan membagi jauh lebih dalam dengan apa-apa yang itu jadi penguatan untuk proses pembelajaran yang dilaksanakan. Ini di sini dituntut ataupun diharapkan CGP atau Pak Daniel mampu membawakan serangkaian kegiatan yang rutin, kegiatan rutin yang dilaksanakan dari awal kemudian dilihat pada saat Pak Daniel supervisi pembelajaran ini, kemudian saat terakhir proses pasca observasi ada beberapa mungkin pertanyaan atau nanti akan melakukan untuk keterampilan mungkin itu awalan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Tulus atas penguatannya. Baiklah, menginjak pada acara inti kegiatan ini yaitu untuk pasca observasi lanjutan dari praobservasi dan pembelajaran di kelas kemarin. Ya. Assalamualaikum Bu Nini, selamat datang di kegiatan pasca observasi. Baiklah Bu Nini, kemarin kita sudah melakukan kesepakatan di praobservasi bahwasanya tujuan pembelajaran kemarin yang Bu Nini lakukan adalah untuk memotivasi siswa Bu ya, dalam usaha untuk sukses berkarir benar. Ya. Belajar dan karir. Lalu untuk area pengembangannya yang kognitif ini berpikir dalam mencerna cerita yang Bu ini sampaikan ya. Lalu yang kedua spiritual, yaitu memaknai cerita secara agamis, karena
ada nilai-nilai spiritual dari cerita yang disampaikan oleh Bu Nini kemarin. Yang ketiga action ini melaksanakan pembelajaran kedepannya tanpa putus asa. Benar Bu Nini? Ada yang mau ditambahkan? Sampun Pak, sudah dirangkum sama Pak Daniel. Oke. Lalu strategi yang dipersiapkan kemarin itu melalui dongeng Bu ya. Karena Bu Nini berasumsi bahwasanya sebenarnya dongeng adalah strategi pembelajaran cocok untuk anak-anak, tapi dicobakan untuk di tingkat remaja dan SMK Bu ya. Apa Bu alasan pemilihannya kemarin? Karena kalau selama ini kan sudah anak-anak itu sudah terbiasa lewat itu, jadi mereka PowerPoint, slideshow itu sudah tidak bukan hal yang baru, jadi mereka sudah terbiasa. Atau bagaimana kalau sesekali, jadi istilahnya bukan ceramah ya, jadi istilahnya pendongeng. Bagaimana reaksi mereka? Kita ingin lihat mereka bisa menangkap, nggak memahami, nggak apa yang kita ceritakan. Itu ya Pak. Kemarin kegiatannya itu hari Kamis Pak Tulus, Kamis 4 Mei 2023 pukul 8.40 hingga 8.43 itu observasinya. Lalu kita langsung beranjak ke kelas KKP ya, kelas 11 konstruksi kapal baja pukul 8.50 sampai 90. Jadi sekitar 1 jam kemarin saya mengobservasi pembelajaran yang dilakukan oleh ini saya lihat memang saya harus meminjam kelas Pak, karena BK ini tidak ada jam di sekolah ini, jadi kita meminjam kelasnya KKB dan alhamdulillah kemarin bisa masuk di sana. Saya melihat yang pertama observasi yang kemarin itu untuk aspek dan strategi pengembangan, saya melihat bahwasanya untuk ranah kognitif itu saya melihat Bu ini sudah menyampaikan dengan baik. Untuk ranah kognitif itu membuat siswa melihat pada yang disampaikan oleh Bu ini. Lalu pada aspek afektif ini saya melihat Bu ini menggali perasaan emosi siswa itu tahap refleksi, bagaimana Bu ini membuka pembelajaran itu. Bu ini menanyakan bagaimana kabarnya hari ini, perasaannya hari ini, dan saya melihat siswa itu secara jujur ya, enggak karena takut oleh guru atau apa, itu mengungkapkan isi hatinya sebenarnya. Ya ada yang bilang bosan, ada yang suntuk karena ada masalah, dan juga senang karena ada yang merasa senang karena guru BK bisa masuk ke kelas seperti itu. Jadi saya pikir untuk aspek afektif ini berhasil untuk dimunculkan oleh Bu Nini. Lalu dalam aspek spiritual, Bu Nini kemarin bercerita tentang bagaimana dua perbedaan anak yang mengalami nasib yang berbeda padahal dalam lingkungan yang hampir sama. Mungkin karena perlakuan orang tua yang berbeda dari cerita tersebut dan juga dari siswa, dari anak, dari dongeng itu sendiri, akhirnya ada yang perlu disimpulkan bahwasanya memang ada faktor lain selain kerja keras dan belajar, itu dari faktor spiritual dari anak yang diceritakan itu sendiri. Dan terakhir pada saat sesi penutupan itu, Bu Nini meminta anak untuk memberikan lembar refleksi tentang hikmah dari cerita dan apa yang akan dilakukan, tindak lanjut apa yang dilakukan dari cerita yang disampaikan oleh
bunyi itu tadi. Nah, itu masuk ke ranah action ya, masuk ke ranah action. Siswa menuliskan cerita atau dongeng dan juga tindak lanjut apa yang harus dilakukan oleh siswa. Nah, itu yang saya kira dari observasi kemarin yang dapat saya tangkap ya. Sebelum melanjut ke tahap berikutnya, mungkin Bun ini ada yang perlu saya tambahkan dari tadi yang saya sampaikan. Pak Dani yang tambahkan. Bun ini. Iya, karena kemarin kan memang dibatasi waktunya 1 jam. Harusnya kemarin saya menyampaikan ada sesi tanya jawab. Mungkin ada yang perlu disampaikan dari sisanya. Tapi kemarin saya tidak memberikan waktu itu. Karena saya lihat, karena kan Pak Dani sebelum minta tolong saya, itu kan saya sudah ngomong, saya janjian panggil wali murid. Jadi saya tidak bisa lama. Jadi harusnya kan tetap kita memberi kesempatan pada siswa untuk tanya, mungkin ada yang ditanyakan atau apa itu. Tapi saya tidak, jadi setelah anak-anak menulis itu lembaran versi itu langsung kami tutup karena waktunya memang sudah pas 1 jam. Jadi saya rasa itu kurang, karena itu penting kalau di setiap kegiatan itu kan harus ada. Saya maunya dari itu, tapi saya tidak mau berlama-lama karena saya sudah janjian dengan. Gini Bun, ini 1 jam ini menurut saya itu cukup padat ya. Iya, karena 1 jam pelajaran di sekolah itu 45 menit. Iya. Sedangkan kalau nggak salah 2017 tahun yang lalu itu 1 jam itu BK pernah dapat 45 menit ya. Nah, ini sudah komplit mulai dari pembukaan inti sampai penutup lembar refleksi itu 1 jam lebih. Nah, dari ini masih merasakan kurang ya, karena tidak adanya tanya jawab pun beberapa saja siswa yang menyampaikan pendapat, memberanikan diri langsung unjuk tangan tanpa disuruh itu. Ya. Memang yang saya tangkap kemarin untuk dari segi pembukaan itu sudah baik. Gini Bun, ini saat itu melakukan asesmen sebelumnya enggak? Belum, enggak, karena saya kan memang enggak ada jam ngajar di kelas. Apalagi di sini saya BK untuk kelas 10 dan itu kemarin di kelas 11. Jadi tidak mempersiapkan materi sebelumnya, apalagi melakukan asesmen untuk ke kelas 11. Iya, karena harusnya kan memang kalau kita itu kan harus asesmen kebutuhan dulu. Karena kelas 11 belum masuk Merdeka ya. Belum masuk kurikulum Merdeka, masih ya. kelas 10 di sekolah kami. Selain Bun ini mengalami kendala waktu, mungkin apapun ini ada kendala lagi sama pembelajaran kemarin yang dilakukan. Saya tidak ada kendala sih Pak, cuman kemarin mungkin anak juga kakaknya itu ngalir gitu Pak, jadi ada apa dari ini atau apa, atau mereka kenapa enggak yang sebelumnya diselesaikan dulu baru nanti tidak seperti itu ya. Alhamdulillah. Jadi anak-anak kaget. Di video kan, saya pun pasti tolong Pak Daniel, Bu, hari ini tolong, gitu juga saya kaget karena saya hari itu menjadwalkan ada panggilan dengan wali murid, ya karena ya apa lah masalahnya kita saling bantu, anak-anak pun juga mungkin kaget kalau tiba-tiba di video. Jadi harapan saya ya ke mereka, dengan ada atau tidaknya di video mereka juga bisa kondusif. Khawatirnya kan mereka kemarin tenang, apa karena kan lihat Pak Daniel mau video dari belakang. Tapi harapan saya itu mudah-mudahan enggak, memang sebelumnya memang seperti itu. Ya benar, karena sebelumnya kalau saya melakukan syuting itu saya minta izin ke anak. Ini saya syuting dan saya masukkan YouTube karena untuk kebutuhan di program dan anak-anak ya. Pokoknya tidak apa-apa, jujur saya syuting. Yang dikhawatirkan ini itu hampir sama kalau
Kalau saya khawatir responnya anak-anak nggak orisinal ketika di syuting. Jadi belajarnya berlangsung sepertinya sudah tersetting, padahal ya kalau saya melihat respon anak itu saat merefleksikan perasaannya itu saya kira murni. Karena dalam suasana syuting tidak ada jam masuk. Kemudian siasati seperti apa untuk bisa ketemu dengan anak-anak itu seperti apa? Saya di sini punya grup Pak, grup WA. Jadi biasanya ada beberapa info yang kami sampaikan melalui pada waktu masih daring dulu, ada kita pakai Google Classroom, pernah Google Meet, tapi tidak semua. Biasanya seperti itu bimbingan kelompok. Tapi karena ini sudah full tatap muka, sudah luring lagi, jadi kita ada absen kelas. Selain saya ngambil absen seminggu ke kelas itu, saya juga akan sambil mengajar anak. Jadi karena memang kalau tidak ada jam masuk kelas, untuk mengenal siswa itu lebih susah dibandingkan ketika ada jam masuk kelas. Jadi mungkin yang di kita itu yang paling pintar, yang paling sering tidak masuk, jadi yang jadi dengan adanya absen, keliling atau kita apa ya, mau kita tahu oh namanya ini. Tapi memang untuk supaya biar kayak dulu itu bisa mengenal itu sebenarnya enak kalau ada jam tatap muka. Kalau seperti ini kan yang paling dihafal itu yang yaitu tadi tidak keseluruhan. Jadi ingin nanti ke depannya ada tatap muka ya? Itu tergantung kurikulum Pak. Kalau memang dari itu diberi ya tidak masalah. Kalau enggak ya nggak apa-apa karena kita kan juga jamnya sudah memenuhi. Untuk BK mengevaluasi itu apakah ada tagihannya ke siswa atau seperti apa? Evaluasi layanan kita. Evaluasi kalau guru BK kan ada evaluasi proses sama evaluasi hasil. Jadi mungkin kalau evaluasi proses itu proses kegiatan kejadian pada saat pelaksanaan layanan tadi. Kalau guru mapel kan pelaksanaan pembelajaran. Jadi kita lihat, mungkin kita observasi sambil mengamati anaknya. Jadi ada absensi, kita tandai, oh anak ini menyampaikan ini. Kalau evaluasi hasil, mungkin kita lihat secara keseluruhan hasilnya apa. Dari refleksi tadi juga barangkali dari waktu kita menyampaikan materi ada yang kurang paham atau ada yang masalah. Jadi kita bisa buat panggilan atau berupa konseling individu atau konseling kelompok untuk ditindaklanjuti. Jadi penilaiannya bukan berupa bagian atau tes atau gimana? Oh tidak, tidak lagi tulisan nanti kita coba buat clipping tentang bahaya narkoba atau bahaya merokok itu bisa berupa seperti itu. Karena kemarin kan saya hanya apa nanti harusnya ini nanti tagihannya itu dari kemarin yang ditulis itu ada nggak hasilnya? Bukti nyatanya. Kemarin kan saya suruh nulis itu apa yang dilakukan selanjutnya itu apa. Harusnya itu sebenarnya ada tagihan. Bukti nyata baik berupa foto, video atau hasil tulisan siswa seperti itu. Kalau saya lihat ini kemarin ya tulisan anak-anak seperti ini, beberapa sudah saya baca dan memang untuk penilaiannya ini tidak seperti guru mapel ya, ada penyesalan, ada benar seperti itu ya. Jadi tagihannya semacam refleksi ya, refleksi perasaan siswa atau rencana tindak lanjut ke depan dalam hal studi maupun karir. Karena kan kita tidak memberikan nilai Pak 80, 90 tidak, untuk berbeda kan berbeda. Ya. Kalau kedepannya ini benar setiap tahun acara baru ya. Ini mungkin tahun ke depan ini di semester baru ini apa rencana ini untuk melaksanakan layanan BK yang lebih baik seperti apa? Kalau di setiap tahun ajaran baru ya, biasanya di kelas 10 kita harus melakukan need assessment lagi biar kita tahu apa kebutuhan siswa. Kalau saya fokus ke kelas anak bimbing saya, jadi apa saja yang mereka butuhkan. Jadi mereka butuhkan nanti kita
kasih materi sesuai dengan keinginan mereka. Jadi kita sesuaikan karena mungkin tidak sama antara kelas yang satu dengan kelas yang lain. Jadi ada beberapa mungkin tidak bisa tercakup semua Pak, apalagi kita tidak ada jam masuk kelas Pak. Jadi mungkin kalau guru ada KD-KD-nya, kalau kita mungkin di antara barangkali materi yang disampaikan tuh harusnya 6 misal. Kita tidak akan bisa melaksanakan sepenuhnya karena kan ibaratnya satu pertemuan itu tidak cukup karena kan harus ada tindak lanjut tadi, jadi mungkin bisa 4 atau 3. Oke. Need assessment ini apa Bu tujuan yang hendak Ibu capai? Ya, need assessment itu bisa berupa AUR atau semacam kayak angket itu loh Pak, angket kebutuhan siswa. Jadi dari situ kita ada presentasi, jadi kita tahu mereka itu kecenderungan butuhnya, apa yang mereka butuhkan itu di bidang apa. Maksudnya seperti akademis, Ya, karir atau sosial ya. Apa Bu ukuran keberhasilan dari sebuah need assessment ini? apa ya ukurannya? Kalau kita sudah melakukan itu, kita sudah menyampaikan materi dan mereka memahami dan mampu melaksanakan. Memahami dan melaksanakan. Tadi saya lihat selain tentang kebutuhan untuk materi yang ingin diambil atau yang diterima, tapi juga ada alat ungkap masalah ya. Itu untuk mengetahui permasalahan siswa. Ya. Kira-kira apa Bu yang mendukung kerja itu untuk mendapatkan data-data yang ingin Ibu ambil? Ya banyak Pak, kita bisa menyebarkan kayak angket sosiometri atau data pendukung lainnya, data siswa. Kalau dulu saya Google Form, isian biodata siswa lengkap seperti itu, atau ada angket lagi yang kita kumpulkan di ruang BK, termasuk data kita mengolah data dari Bapak Ibu guru yang ngajar. Jadi istilahnya kita enggak nunggu bola, jadi jemput bola, kita tanya ke Bapak Ibu guru di misalnya di kelas A, siswa apa saja yang sekiranya bermasalah di pelajaran Bapak Ibu. Jadi kita ada data, kita kumpulkan, termasuk juga kita adanya kerjasama dengan orang tua. Kita kalau di rumah itu bagaimana? Mungkin kalau di sekolah anaknya nurut, adem ayem, istilahnya sopan, apakah di lingkungan rumah juga seperti itu? Jadi data pendukung istilahnya. Ada mungkin juga dari catatan anekdot, kejadian. Itu berapa lama waktu yang Ibu butuhkan untuk mulai mengumpulkan? Oh, kalau mengumpulkan data itu ya sepanjang proses pembelajaran, proses layanan. Tapi kalau di awal untuk data siswa itu di awal. Jadi biasanya bulan Juli. Jadi untuk biodata siswa lengkap mulai dari pekerjaan, ya mulai dari pekerjaan, latar belakang orang tua, baik dari segi pendidikan orang tua, pekerjaan orang tuanya, termasuk lingkungan kondisi lingkungan rumah, agamanya, hobinya apa, itu di bulan Juli di awal. Oke. Iya. Tahun ajaran baru. Kalau yang need assessment juga di awal itu tadi. Baik, selain aktivitas untuk menggali data, need assessment apa yang Ibu lakukan lagi? Ya melaksanakan layanan BK Pak. Melaksanakan layanan BK. Iya, layanan BK itu kan macam-macam ya. Kalau layanan dasar kita bisa klasikal mungkin di kelas, tapi kalau di kelas memang agak susah karena memang nggak ada jam, jadi kita minta izin ke Bapak Ibu guru atau ngambil pas saat jam kosong. Itu kalau klasikal. Nanti juga kita bisa layanan konseling, bisa di ruang BK, konseling individu atau konseling kelompok maupun bimbingan kelompok dan yang lainnya. Tujuan apa yang tidak dicapai melaksanakan layanan BK? Tujuan utamanya untuk membantu siswa agar dapat berkembang secara optimal, di mana keputusan akhir itu tetap di tangan siswa itu sendiri. Jadi kita tidak bisa memaksa, oh kamu harus gini, tidak bisa. Tetap kita keputusan akhir tetap di tangan siswa. Jadi supaya mereka bisa berkembang optimal baik dari segi bidang pribadinya, sosial, belajar maupun dari karirnya. Ukuran keberhasilan dari layanan BK tadi apa? Ukurannya? Ya.
dari layanan itu sudah tercapai semua apa enggak, terlaksana semua apa enggak, dan kendalanya apa. Jadi kalau ada beberapa banyak kendalanya berarti belum sepenuhnya tercapai. Dari kendala itu mungkin akan kita tindak lanjuti ke depannya harus bagaimana. Jadi pada waktu pelaksanaannya mungkin kita membuat kalau guru RPP atau modul ajar, BK pun sama, RPBK istilahnya atau modul BK. Ya. Jadi dari situ tuh yang terlaksana itu yang mana, yang tidak terlaksana yang mana. Pada mungkin dalam pelaksanaannya itu ada kendala apa gitu ya. Biasanya berapa lama Bu untuk melaksanakan layanan BK itu? Maksudnya layanan Iya. ya keseluruhan selama 1 semester. 1 semester ya. Okay. Faktor-faktor apa yang mendukung Ibu berhasil dalam melaksanakan layanan BK? Itu otomatis pertama dari pelaku ya, dari kita, kedua dari peserta didik, wali kelas. Karena kita harus ada kolaborasi, kita BK nggak bisa berdiri sendiri. Dari wali kelas, bapak ibu guru yang ngajar, termasuk dukungan sepenuhnya dari bapak kepala sekolah, juga dari wali murid, termasuk rekan sejawat. Sesama seprofesi, barangkali kita mau sharing kalau anak seperti ini bagian gimana, tanpa membocorkan rahasia masalah pribadi siswa. Bukan kita sharing aja, tidak menyebut nama siswa yang bersangkutan. Mungkin satu lagi Bu, selain yang Ibu lakukan di awal tahun assessment, lalu melaksanakan program layanan BK seperti konseling individu atau kelompok, mungkin ada satu lagi yang Ibu rencanakan di semester baru nanti. Apa ya, merencanakan apa ya? Harapan saya setiap kelas itu misal ya, tahun ini masuk pagunya 36, berikutnya juga 36. Jadi kalau perencanaan itu harap apa ya, supaya mereka bisa lebih baik, mungkin sering-sering ngasih motivasi. Jadi motivasi kan kadang anak itu semangat sekarang gitu, pas di pertengahan itu lewer, karena ada di semester 1 kok rajin, tiba-tiba di semester 2 kok lewer, mungkin karena gangguan HP atau yang lain atau pengaruh teman. Jadi mungkin Buni maksud itu tahun ini inputnya 36 anak, tapi ternyata berikutnya jadi 30. Ya, kalau bisa outputnya tetap sama 36. Jadi rencananya itu ya itu tadi. Mungkin materi yang lain disampaikan, tapi yang paling sering mungkin diulang, tapi dengan konsep atau penyajian yang berbeda yang motivasikan. Apa ya, kadang-kadang udah lewat di tengah-tengah. Apa Pak istilah lewat, saya pakai bahasa Jawa. Lihat, itu proses alami ternyata. Ya, biasanya begitu. Awal-awal semangat, oh karena aku terima di sekolah ini, semangat. Bentuk Buni ini memberi motivasi apa seperti kemarin masuk kelas itu? Ada yang lewat ini Pak, saya buat kayak PowerPoint tapi kasih suara dan musik. Jadi mereka bisa lihat, jadi pada saat tidak sedang jam pelajaran. Jadi jam kosong atau bisa dilihat di sore hari. Jadi saya tulis di grup WA. Di grup WA, tolong ini bisa dilihat, dicermati pada saat jam kosong atau saat tidak jam pelajaran. Mungkin jam istirahat atau pada sore hari. Biasanya saya tanya, gimana sudah ada lihat? Sudah Bu, terus saya tanya tentang apa gitu, hanya untuk memancing. Jadi kalau tidak melihat otomatis mereka tidak tahu, tidak bisa jawab. Oke, Ibu berikan motivasi tadi, tujuan yang tidak dicapai ya Pak? Oh iya, itu agar siswa bisa berkembang secara optimal nanti. Kalau siswa bisa bertahan ya sampai mulai dari sampai mereka lulus gitu ya. Iya, sampai lulus kan kita katanya BRB. Ya. Jadi mereka bisa bekerja, wirausaha atau melanjutkan studi. Jadi mereka bisa seperti itu. Jadi tidak ada istilahnya nganggur. Jadi kalau bisa saya simpulkan, ukuran keberhasilan dari kegiatan motivasi yang Ibu lakukan, anak tetap bertahan jumlah pagunya. Iya, kalau bisa jangan berkurang. Selama ini berkurang Bu ya? Iya, karena itu tadi awalnya mungkin semangat, lama-lama kok kurang disiplin dan lain-lain, itu banyak kendala yang mereka alami hambatan.
faktor atau pendukung apa yang Ibu butuhkan untuk keberhasilan dari pemberian motivasi? Ya dukungan ini dari semua pihak, dukungan sistem. Kalau sekolah tidak mendukung kegiatan ini, sebenarnya kita tidak bisa. Tentunya dari kepala sekolah. Ya. Seandainya ke tahun berikutnya itu tetap BK tidak ada jam masuk apa ya? Ya tidak apa-apa, karena meskipun tidak ada jam masuk, kita juga nggak hanya duduk manis, kita tetap mengerjakan tugas kita sebagai guru BK. Ya seperti saya tadi, mungkin kalau sesekali minta jam di jam guru atau ngambil jam kosong atau lewat tadi grup WA atau untuk kelas 10 ada untuk kelas untuk saya atau sebagian kan bisa untuk pimpinan kelompok Pak. Berapa lama Ibu membutuhkan waktu untuk memberikan motivasi nanti? Sesuai jam yang diberikan oleh kurikulum, misalnya kita minta jam di Bapak Ibu guru. Tapi kalau lewat kayak tadi grup WA atau grup langsung kan fleksibel Pak, saya bisa menentukan waktunya sore hari. Jadi terserah mereka bacanya kapan, harapan saya tidak saat jam pelajaran Bapak Ibu guru berlangsung. Nanti saya tetap komentari apa yang bisa diambil dari itu tadi, video tadi atau jadi kalau mereka tidak tanggapi berarti saya pasti menyimpulkan oh mereka tidak lihat. Baik Bu, selain need assessment, melaksanakan layanan BK dan juga pemberian motivasi mungkin ada lagi atau cukup ya? Baiklah Bu ini sebelum masuk ke akhir kegiatan ini coba saya simpulkan ya dari kegiatan diskusi kita hari ini bahwasanya tadi Bu ini menyebutkan untuk aktivitas pengembangan berikutnya setelah observasi dan pembelajaran di kelas, yang pertama itu menyebutkan untuk merencanakan adanya need assessment di kelas 10. Ya. Ini diadakan tiap semester baru dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan baik di bidang akademis maupun non akademis. Tujuan keberhasilannya adalah siswa mampu memahami dan melaksanakan apa yang telah di sekolah berikan, yaitu belajar. Untuk pendukungnya itu akan memberikan angket sosiometri, G-form yang baik secara luring maupun daring. Waktu dibutuhkan adalah 1 bulan. Yang kedua, melaksanakan layanan BK seperti konseling pribadi atau kelompok. Ini untuk membantu siswa mengoptimalkan minatnya. Ukuran keberhasilannya bahwasanya layanan tersebut sudah tercapai. Ini dapat dilihat di RPP atau di BK itu RPLBK melalui dukungan sistem seperti guru BK, wali kelas, orang tua, dan pihak lainnya. Ini selama 1 semester. Lalu yang ketiga yaitu sering memberikan kegiatan motivasi kepada siswa di kelas-kelas, baik secara daring maupun luring. Ini tujuannya agar siswa bisa berkembang secara optimal kompetensinya. Lalu ukuran keberhasilannya, Ibu berharap bahwasanya jumlah siswa atau pagu dari tahun ke tahun tidak berkurang. Ini sebagai ukuran dari motivasi yang Ibu berikan. Pendukungnya jelas dukungan sistem dari kepala sekolah maupun ini tergantung dari wakil kurikulum yang memberikan jam atau tidak, baik itu secara langsung atau tidak langsung, ataupun itu Ibu mencari jam kosong yang ada di kelas-kelas. Waktu yang dibutuhkan sekitar 1 sampai 2 jam. Itu saya kira yang bisa saya sampaikan dari apa kesimpulan yang Bu Nini tadi berikan.
Baik Bu Nini, sebelum menginjak ke kegiatan terakhir, saya minta kita berrefleksi ya Bu Nini. Gini, Bu Nini, awal mula Bu Nini saya minta untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini apa yang pertama kali muncul di benak Bu Nini? Awal mula pertama kok dadakan gitu. Jadi kalau nggak dadakan mungkin saya mempersiapkan Iya. laptop, ada proyek, ada LCD dan lain-lain. Mungkin saya mempersiapkan secara matang. Tidak masalah, kan bisa menolong. Mungkin nanti juga saya dapat tambahan ilmu dari Pak Daniel. Nah, yang kedua, ini Pak, tujuannya itu untuk apa? Yang dinilai awal ya. Ini yang dinilai itu Pak Daniel. Kok saya? Kok seolah-olah saya yang di Bukan. kan seolah-olah gitu Ya, Pak, yang di pikiran saya. Ya. Tadi kan tanya seolah-olah yang dinilai itu pada waktu pembelajaran seolah-olah saya yang di video itu yang di pikiran saya Pak. Kan Bapak tanya apa yang di pikiran, karena saya tidak tahu Bapak minta tolong dadakan, saya langsung oh yes, saya ngomong saya tidak bisa lama Pak karena sudah saya dengan wali murid dan di pikiran saya pertama kok aneh, karena memang saya tidak tahu Pak kalau berhubungan itu seperti apa, tidak tahu. Jadi yang di pikiran saya. Rasanya gimana Bu Nini waktu itu? Perasaannya? Ya. Ya biasa sih, cuma dadak jadi ya sebentar gitu, agak pertama gugup apa yang mau saya sampaikan. Sementara kelas 11 saya tidak pernah memberikan angket kebutuhan siswa ya. Sudah itu saja, tiba-tiba muncul seperti itu ya itu aja. Kalau nggak salah nih, seingat saya waktu saya minta Bu Nini ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini, kalau nggak salah anaknya sedang sakit ya. Iya, Ya, saya mau gitu ya. karena pagi itu kan saya mau mengantarkan anak saya ke dokter. Saya janji sama suami jam segini, jangan lama, soalnya setelah jam 10 saya buat panggilan wali murid. Suami saya sudah bersedia, tiba-tiba Pak Daniel datang. Waduh gimana? Sampai anak sendiri Pak, ternyata anaknya tidak mau kalau nggak sama emaknya. Itu saya bercambuk gimana ya, dua-duanya penting, tapi pikir saya ada bapaknya yang bisa membawa ke dokter, ternyata anaknya tidak mau. Akhirnya ya alhamdulillah sorenya tetap kita bawa ke dokter, alhamdulillah. Iya Pak, benar itu. Pas anak saya kondisinya sedang sakit, mulai malam itu nggak tidur saya paling tidur 1 jam karena anaknya rewel, nangis saya nanggu itu. Karena kan saya juga tidak bisa membatalkan panggilan wali murid karena orang tuanya kerja, bisanya hari itu jam gitu. Ada panggilan orang tua juga ya? Iya kan saya sudah ngomong sama Pak Daniel. Malah Butia itu marahi saya. Oh anaknya sakit kok mau? Jangan mau, Butia itu gitu, maaf ya. Karena hanya sharing. Iya, tapi ke waktu itu saya pemikiran kan ada bapaknya mungkin masih bisa. Ternyata anaknya tidak mau kalau nggak sama maknya ini. Oke, saat pembelajaran di kelas ini apa yang ada di pikiran Bu Nini atau perasaan saat itu? Perasaan ya pertama senang karena kan tidak pernah masuk kelas itu. Dulu pernah masuk pada waktu kelas 10 di KKB, dulu saya pernah masuk pada waktu kelas 10 meskipun tidak ada jam pembelajaran di kelas, saya beberapa kali ke sana. Jadi senang ketemu lagi, apalagi mereka kemarin kan selepas OJT ke PKL Pak, kalau di sini istilahnya OJT kan lama magang ya nggak ketemu, tiba-tiba ketemu ya senang. Mungkin wajah-wajah mereka berbeda karena kemarin kan masih pakai masker Pak, jarang ketemu sudah pakai masker. Kemarin kan kita banyak yang mungkin ada sebagiannya masker tapi sebagian besar sudah nggak pakai masker. Cuma ya kaget, mungkin mereka sama-sama kaget waktu tiba-tiba saya masuk kelasnya mereka. Kalau hari ini ya, kegiatan hari ini apa yang Bu Nini awal pikirkan apa? Tidak ada, karena kemarin Pak Dari sebelumnya sudah WA saya, Bu, hari Selasa pagi gitu kan. Loh saya disuruh ngapain? Saya ngapain? Jawab Pak Dari ngobrol, oh ya sudah. Karena saya tidak tahu Pak memang apa yang saya lakukan. Saya tanya, saya disuruh ngapain Pak? Jawab Pak Dari ngobrol gitu. Masih ada Pak WA-nya ngobrol gitu. Selama tadi saya wawancara gimana? Perasaan Bu Nini gimana? Ya biasa saja, Bapak bertanya saya jawab sebisa saya, setahu saya. Kalaupun jawabannya kurang berkenan ya mau ditambahi, mungkin tambahan yang masukan dari Pak Daniel. Ya setelah kegiatan ini selesai berakhir tadi apa tanggapan Bu Nini?
tanggapannya ya mungkin guru penggerak ini sangat positif Pak ya. Kita semakin banyak ilmu, banyak masukan, mungkin dulu yang kita nggak tahu, akhirnya kita harus ada seperti ini. Ya, lanjutkan terus berkarya untuk mencerdaskan anak bangsa. Nanti boleh senang ya. Ya, begitulah. Nanti boleh siap untuk mendaftar di angkatan. Oh, kalau itu saya belum. Kenapa? Enggak sih, saya tuh sebenarnya pengen kuliah S2. Berhubung anak saya kan ini Pak, 1 bulan tuh bisa 4 kali periksa. Mungkin yang anak yang paling kecil ini mungkin berbeda dengan kakaknya kan. Sakitnya itu mungkin usia tiap orang berbeda. Jadi saya fokus nanti kalau saya tinggal terus saya karena pernah ada suatu saat tuh saya merasa saya khawatir diambil Pak. Karena waktu itu pas corona itu saya belum siap gitu loh, karena bagaimanapun kan harus siap, tapi pada waktu itu parah, saya nggak berani bawa ke rumah sakit karena kalau ke rumah sakit nanti pasti divonis corona. Dan karena anak ini mulai kecil, mulai bayi sakitnya, jadi saya harus fokus ini. Mungkin nanti kata dokternya kalau usianya sudah agak dewasa sedikit, SD mau SMP sudah berubah, mungkin bisa saya untuk yang lain. Kalau ini saya fokus dulu karena kalau dari kerja pulangnya sore Pak, jadi waktu saya untuk aku itu saya pernah ini diajak teman istilahnya kayak ngelesi Pak. Saya pikir mungkin saya minta anak uang, tapi saya pas pulang anak saya sudah tidur dan waktu bersama. Jadi saya mungkin anak saya pulang tidak ada kesempatan untuk buka buku atau cerita. Tadi di sekolah ngapain tidak ada cerita karena pulang kerja kan 3:30, paling nggak nanti di rumah jam 4 nyapu anak lelah mandi sudah tidur. Saya tidak ada interaksi itu karena saya ibu ya. Mungkin kalau bapak beda, kalau ibu kan pagi harus masak dan lain-lain ya kan? Mungkin kalau bapak bisa, kalau saya untuk yang sama kayak saya ibu mungkin dari saya sebenarnya fokus ngapain dari awal pada tidak tahu seperti ini adalah serangkaian untuk belajar. Jadi CGP itu kan menciptakan PT, maksudnya program guru penggerak itu kan menciptakan diskusi yang akan jadi bersinkronisasi dari setiap modulnya berhubungan untuk ibaratnya profilnya CGP ini seperti ini kita diisi dengan sebagai dari modul-modul yang kita pelajari bersama-sama, kemudian endingnya ini seperti apa gitu yang diinginkan itu dari program penggerak. Nah, bertepatan di rangkaian supervisi ini melatih CGP untuk ibaratnya menggerakkan rekan sejawat, yang mana tapinya yang perlu digarisbawahi CGP ataupun kuci dan kuci ya kan. Kalau kuci dan kucinya itu tidak ada yang mana yang lebih tinggi atau yang mana yang lebih di bawah gitu kan. Tapi sama-sama sebagai mitra. Jadi kita diajari ya Pak Hendri ya untuk ketika kita berinteraksi dengan uji ataupun rekan sejawat kita tidak terkesan menggurui. Kemudian sebisa mungkin interaksi itu dua arah dan bukan dari pun saja atau bukan dari satu arah dari Pak Daniel kalau memang dari posisi. Jadi ada interaksi dan Pak Daniel ataupun CGP memberikan beberapa pertanyaan pemantik yang pertanyaannya itu berbobot sehingga memaksa dalam tanda kutip rekan sejawat itu mengungkapkan seluruh potensi yang dimiliki, mengungkapkan seluruh unek-uneknya yang ada di benaknya sehingga memunculkan solusinya sendiri. Bukan solusi itu dimunculkan oleh Pak Daniel, tapi si rekan sejawat tadi. Ini arahnya seperti itu sehingga
sehingga proses coaching itu membantu rekan sejawat untuk meningkatkan potensinya yang ada di dalam dirinya masing-masing, sama-sama yang ibaratnya di sekarang istilahnya begini, kalau ada pengetahuan baru saya diajari yang di luar program kayak misalnya itu dalam tanda kutip kalau kacamata saya mengajak rekan-rekannya memunculkan potensi dirinya sehingga kemudian tidak ada kecemasan dari rekan sejawat ataupun kunci dalam ketika menyampaikan sesuatu yang jadi memang lolos ini yang mau saya sampaikan, saya punya seperti ini, saya perasaan seperti ini, ketika saya mempunyai perasaan seperti itu ada rasa kalau takut ataupun sedih ataupun apa, kira-kira kalau rasa itu muncul apa yang harus kita lakukan? Itu kan yang sering disampaikan pada kita tadi, apa yang pengembangan apa yang dibutuhkan kemudian untuk mengatasi masalah itu, sehingga itu tadi contohnya di sesi terakhir berarti Bu ini berniat nih untuk lanjut CGP itu tadi kan, diarahkan ke situ untuk biar Bu ini itu tertarik memunculkan keinginan dan kalau ini mau belajar silakan, dan kalau memang belum waktunya apa permasalahannya ada conclusion ataupun ada keputusan dari teman-teman atau si kunci itu tadi, saya harus ini dulu, langkahnya itu ditentukan oleh si kunci sendiri sehingga si kunci, si coach ataupun si CGP itu menggali potensi yang ada di dalam diri penampilan rekan sejawat sehingga sama-sama bisa bergerak arahnya dari kita ataupun di program itu tadi Pak Daniel. Ya, cukup Pak ya. Cukup, terima kasih luar biasa Pak Daniel. Ya, terima kasih atas umpan balik dari Pak Turut selaku PP dan Bu Nini. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Ya, mohon maaf jika memang mendadak, tetapi selama ini kegiatan CGP selalu mendadak. Termasuk ini Pak Tulus, Bu Nini sudah mengikuti aksi nyata ini sudah 2 kali yang kemarin tentang mengelola sumber daya sekolah. Saya juga mengundang Bu Nini lagi sebagai keterwakilan gender, perannya keterwakilan gender. Sebelumnya juga pernah kan juga sama Pak Tulus di sini ya, yang itu visi sekolah. Nah, saya kira itu Bu Nini. Terima kasih atas kehadirannya dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bu Nini ini bermanfaat tidak hanya untuk saya tapi juga untuk guru lain, dan mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh Bu Nini melalui wawancara tadi tercapai ya, terutama dalam pembelajaran. Itu saja. Saya tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Bu Nini. Ini peserta.